Seorang residivis kasus curanmor diringkus petugas Satreskrim Polresta Padang usai melakukan aksi pencurian membobol sekolah taman kanak-kanak di daerah Indarung, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Penangkapan berlangsung dramatis dan terlibat aksi kejar-kejaran dengan petugas saat kabur ke sawah. Sejumlah petugas kepolisian berpakaian sipil dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang terlibat aksi kejar-kejaran dengan seorang residivis kasus curanmor di daerah Simpang Kalumpang, Kota Tangah, Kota Padang. Pelaku yang berusaha kabur saat hendak diamankan petugas, akhirnya berhasil diringkus saat lari ke dalam sawah milik warga. Tersangka yang sudah 2 minggu dalam pengejaran petugas ini akhirnya tidak dapat berkutik dan berhasil diamankan. Tersangka yang merupakan residivis kasus curanmor ini ditangkap atas kasus pencurian sejumlah barang elektronik dengan membobol sekolah taman kanak-kanak di daerah Indarung, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kepada polisi, tersangka mengaku sudah beraksi di 10 TKP di wilayah Kota Padang. Kita melaksanakan penyidikan dan hari ini berhasil mengamankan tersangka di daerah Lubuk Buaya. Pelaku tindak pidananya mencuri di sebuah TK dan yang bersangkutan berhasil mengambil sebuah laptop dan sebuah speaker aktif. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian handphone oleh seorang emak-emak di Bangkalan, Madura terekam kamera CCTV. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang juga emak-emak yang asyik berbelanja di toko tersebut. Rekaman CCTV yang terletak di atas meja kasir ini merekam momen saat seorang emak-emak yang sedang berbelanja di sebuah toko sembako di Kelurahan Pangeranan, Kota Bangkalan. Terlihat emak-emak tanpa sadar menaruh handphonenya di meja kasir dan meninggalkan HP tersebut, lalu sibuk mengurusi barang belanjaannya. Pada menit berikutnya, terlihat seorang emak-emak berbaju coklat mendekati meja kasir. Dalam aksinya, pelaku menggunakan modus menumpuk HP korban dengan barang belanjaannya. Begitu berhasil menggenggam barang korban, pelaku langsung berlalu keluar toko tanpa membawa barang belanjaannya. Aksi pelaku ini terekam jelas kamera CCTV milik toko yang terpasang di 4 titik berbeda di dalam toko. Mau bantuin saya ambil roti dari karung, terus HP-nya taruh di sini. Waktu yang ngambil itu pegang jajan banyak. Dan jajan pas dia nih ngapa ngambil HP itu. Berarti korban yang punya HP sama pelaku itu sama-sama sedang belanja ya? Iya, sama-sama belanja. Habis itu yang ngambil gak jadi belanja, hanya bawa kabur HP itu? Iya. Sayangnya, emak-emak yang menjadi korban pencurian di toko ini belum melakukan laporan ke pihak kepolisian. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang maling tertangkap tangan mencuri telepon genggam saat pemilik warung plastik sedang tertidur di Jalan Srengseng Raya Kembangan, Jakarta Barat. Polisi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Petugas kepolisian ini tengah menggeledah tas milik pelaku di Jalan Srengseng Raya Kembangan, Jakarta Barat. Kedua tangan pelaku diborgol karena tertangkap korbannya sendiri saat mencuri telepon genggam. Korban yang juga pemilik toko plastik mengatakan bahwa pelaku beraksi saat dirinya sedang tidur. Tiba-tiba terbangun mendapati pelaku masuk ke dalam warung dan hendak mengambil telepon genggamnya. Dirinya langsung menangkap pelaku dan berteriak maling. Dia udah siap, udah berdiri di sana, saya udah siap ngambil saya. Mau ngambil handphone. Ya, karena emang lagi kepala saya kan, saya ditaruh handphone, saya taruh kepala saya. Tapi posisinya ini emang lagi dibuka ya Bang ya? Iya, yang maksud itu tadi kabel. Guna menghindari amukan massa, sejumlah polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku ke Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftah Nurgani, iNews melaporkan. Petugas gabungan Polda Jambi menggelar razia penyakit masyarakat dengan menyasar Hotel Melati di Kota Jambi. Petugas menjaring 3 pasangan kekasih diduga berbuat mesum. Satu dari pasangan tersebut ketahuan menggunakan narkoba saat kencan di dalam kamar hotel.
Pasangan kekasih ini hanya bisa pasrah saat kedapatan berduaan kencan di dalam kamar Hotel Melati yang terletak di kawasan Talang Banjar, Kota Jambi oleh petugas gabungan Polda Jambi dalam razia pekat. Saat diperiksa, pasangan kekasih ini tak bisa menunjukkan identitas sebagai pasangan suami istri dan langsung diangkut petugas. Di kamar terpisah, petugas mendapati pasangan kekasih yang diduga hendak menggunakan narkoba jenis sabu saat berduaan di dalam kamar hotel yang didapat dari seorang dengan harga Rp100.000 per paket. Dalam razia pekat tersebut, petugas menjaring 3 pasangan kekasih. Mereka langsung diamankan dan dibawa ke Mapolda Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, petugas juga merazia salah satu warung penjual miras dan mengamankan sejumlah miras yang dijual tanpa izin. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah bangunan ruko yang dijadikan warung kopi dan rumah kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas damkar menyebut api diduga muncul saat terjadi korsleting listrik hingga membakar kursi sofa dan melalap seisi bangunan ruko. Kepanikan terjadi saat kepulan asap tebal tiba-tiba muncul dari salah satu bangunan ruko yang dijadikan warung kopi dan rumah kos di Jalan Pelita Raya 4, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar. Warga dibantu penghuni kos dan pengunjung warkop bahu-membahu memadamkan api menggunakan alat seadanya sambil menunggu kedatangan personel damkar. Kobaran api diketahui muncul dari arah ruang tengah bangunan ruko. Pengunjung yang panik kemudian berhamburan keluar sambil berteriak hingga mengundang perhatian penghuni kos dan ikut menyelamatkan diri. Api akhirnya bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah puluhan petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas damkar menyebut api diduga muncul saat terjadi korsleting listrik hingga membakar kursi sofa di ruang tengah bangunan. Bukan di bawah. Oh, ini sampai kenapa bisa terbakar ini? Dia kurang tajam kalau kebakarannya. Tapi api jam berapa? Ya, 2:30-an. Posisi Om di mana tadi? Pas di dalam. Di dalam. Apa yang muncul pertama asap? Langsung api muncul, Om. Langsung api muncul? Iya, langsung api muncul dari belakang. Oh, baru kita langsung keluar. Iya, langsung lari keluar. Ya kalau tingkat kesulitan ya namanya bangunan permanen, ya tertutup ya kita kesulitannya di asap. Asap itu menembus ke dalam itu asap yang mengalami. Kita dapat dari dalam itu dan terbakar. Kasur ke apa tuh apa? Kursi banyak iya, ya. kursi sofa. Oh, kursi sofa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Joel Yusfin, iNews melaporkan.